Saya perintahkan bank-bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama.
Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak gitu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Prancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup.
Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. Covid naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya